Hari pertama masa perpanjangan PPKM level 4 di Bandar Lampung, Selasa siang, kemacetan arus lalu lintas terjadi di jalur alternatif. Di antaranya terjadi di Jalan Hanoman dan Jalan Angkawijaya, Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Ratusan mobil dan motor berusaha sampai ke tempat tujuan melalui jalan-jalan di tengah permukiman warga. Meski terjadi kemacetan, namun tidak ada polisi yang membantu menguranginya. Pengaturan lalu lintas malah dilakukan oleh warga yang tinggal di sekitar jalan yang terjadi macet. Menurut warga, kemacetan biasanya terjadi pada pagi dan sore. Macetnya parah sekali. Apalagi dari pagi, sore, jam-jam pulang kerja. Memang banyak warga yang melintas melalui jalur ini, Pak? Banyak sekali. Baik dari Kemiling, dari Natar, dari Waihalim. Nih jalan pun banyak yang rusak. Diakibatkan intensitas kendaraan di sini terlalu tinggi. Penyekatan jalan protokol dalam kota selama PPKM dikeluhkan warga. Mereka yang tetap harus bekerja terpaksa terkena imbasnya, terjebak dalam kemacetan arus lalu lintas di jalan alternatif. Iya, lewat sini karena selalu ditutup sejak beberapa minggu yang lalu. Ada kesulitan akses jalan di Kota Bandar Lampung semenjak PPKM ini? Kesulitannya karena ya disekat tadi, akhirnya kami harus lewat gang-gang kecil. Dan di sana juga bahaya, takut ada anak-anak juga sering melintas mendadak. Terdapat 6 titik jalan poros dalam Kota Bandar Lampung yang ditutup selama perpanjangan PPKM level 4 yang akan berakhir pada 6 September 2021 mendatang. Titik penyekatan yakni di Jalan Pangeran Antasari yang terhubung dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Pangeran Tirtayasa Sukabumi. Jalan Walter Mangunsidi yang terhubung ke Jalan MH Tamrin dan area kantor Pemkot Bandar Lampung. Pos satelit Pahoman dan 2 titik lainnya di Simpang Lampu Merah Lungsir dan Palapa yang terhubung ke Jalan Kartini. Penyekatan jalan tersebut dimulai pada pukul 7 pagi hingga 11 malam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah daerah Lampung Selatan bekerja sama dengan Polda Lampung menyiapkan sarana isolasi terpusat atau isoter di Rusunawa Kalianda. Sarana isoter akan digunakan untuk pasien COVID-19 bergejala ringan atau tanpa gejala, sebagai upaya mencegah terjadinya klaster penularan keluarga. Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiyatno dan rombongan pada Selasa siang mengunjungi Rusunawa Kalianda untuk memeriksa kelengkapan sarana dan fasilitasnya. Fasilitas isoter yang berlokasi di dekat gedung olahraga atau Gor Waihanda Kalianda itu dinilai sudah sangat baik dan representatif. Di dalamnya kapasitas minimal 76 dan maksimal 114 tempat tidur. Rinciannya 8 kamar ada di lantai 1, 14 kamar di lantai 2, dan 16 kamar di lantai 3. Dan masing-masing kamar memiliki 3 tempat tidur. Sarana isoter juga menyiapkan ruangan konseling dan observasi supaya proses penyembuhan pasien COVID-19 bisa cepat dilakukan. Yang untuk baru. Di sinilah isolasi terpusat. Jadi kita menyatukan di sini, pusatnya di sini. Jadi apa tadi arahan dari Pak Kapolda, Kapolda, yang mana ada masyarakat nanti kita ambil, kita taruh sini supaya tidak ada klaster baru penyebaran di tengah-tengah masyarakat. Untuk meminimalisir klaster keluarga, membuatlah isolasi terpusat di Lampung Selatan dan alhamdulillah direspon dengan baik oleh Bupati. Jadi tujuannya itu kita mengurangi klaster keluarga. Jadi TNI Polri mensupport dan berkolaborasi dan kerjasama. Pasien isoter akan mendapatkan 3 penanganan, yakni pemeriksaan kesehatan, senam atau olahraga, dan edukasi secara rutin. Menurut pihak Pemda Lampung Selatan, disediakannya sarana isoter karena banyak warga yang isolasi mandiri tidak terkontrol. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Harapannya Oh ya, nggak apa-apa, Bu.
Tentara Lanal Lampung Selasa pagi melaksanakan program serbuan vaksinasi tahap 2 untuk masyarakat maritim dan pekerja dari luar daerah Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi digelar di lingkungan salah satu perusahaan pembuatan kapal di Jalan Yosudarso, Panjang, Bandar Lampung. Salah satunya adalah Muhammad Sabin, pekerja asal Brebes, Jawa Tengah. Ia sempat pasrah dengan aturan pendaftar suntik vaksin COVID-19 diwajibkan harus ber-KTP dari daerah tempat dilaksanakannya vaksinasi. Kendala lain yakni dampak pelaksanaan PPKM darurat beberapa waktu lalu yang tidak memungkinkannya untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Sangat-sangat terbantu. Karena apa? Karena ini apa? Kan yang dari kampung-kampung kan udah pada vaksin semua. Jadi kita orang perantauan kan kalau pulang kampung kan nggak langsung dapat vaksin itu. Apalagi kalau di tempat-tempat saya itu udah jarang sekarang itu vaksinnya. Jadi kalian di sini lah sangat terbantu. Pihak Lanal menyediakan 1.000 dosis vaksin COVID-19 dengan target warga pesisir dan pekerja asal luar daerah di Lampung. Rencana 1.000 dosis untuk masyarakat maritim. Jadi mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ini diharapkan akan berjalan lancar dengan 1.000 dosis ini dengan gelombang kedua. Untuk total yang sudah disuntikan, dan total yang sudah disuntikan itu kurang lebih 10.700. Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini hanya digelar sehari saja pada Selasa kemarin. Warga yang belum disuntik vaksin COVID-19 diimbau untuk mendaftarkan diri ke puskesmas di wilayahnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Rumah Dinas Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat digunakan untuk lokasi vaksinasi tahap pertama bagi masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi di rumah pejabat ini bertujuan untuk memudahkan warga yang enggan datang ke puskesmas dan rumah sakit. Ratusan warga antusias datang untuk mendaftar disuntik vaksin COVID-19 di Rumah Dinas Bupati dan DPRD Lampung Barat. Tim Satgas dan vaksinator Puskesmas Kebun Tebu Lampung Barat menyediakan 250 dosis. Diadakan kegiatan vaksinasi sebanyak 250 orang. Nah, dari jadwal yang kita dibuat oleh tenaga kesehatan, ini dibagi zona. Artinya biar nggak ada penumpukan. Nah, sehingga kegiatan ini mulai dari jam 8, jam 10, jam 10 ke jam 11, jam 11 ke jam 12. Peserta vaksinasi mengaku lega setelah bisa disuntik vaksin COVID-19. Sebelumnya mereka sempat kesulitan mendaftar suntik vaksin COVID-19 terkait kuota yang dibatasi. Lega sekali karena kan kita harus sehat ya. Jadi sangat senang sekali sudah divaksinasi. Ada rasa-rasa yang dirasakan? Enak aja, enjoy gitu. Ratusan warga yang mengikuti vaksinasi di Rumah Dinas Pejabat Lampung Barat ini datang dari 10 desa di Kecamatan Kebun Tebu. Vaksinasi akan terus digelar oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat setelah mendapatkan stok tambahan vaksin COVID-19 dari pemerintah provinsi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.